Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam dinamika pembangunan ekonomi juga infrastruktur. Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan tetap kuat. Hal ini dapat kita lihat pada data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2023 tercatat sebesar 5,03% year on year. Persentase tersebut menunjukkan adanya sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,01% year on year. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 diperkirakan berada pada posisi yang cukup kuat pada batas kisaran 4,5-5,3% yang didorong dengan adanya perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Adanya pembangunan infrastruktur yang juga menjadi fokus pemerintah menjadi indikator utama pembangunan yang dinamis di Indonesia. Di balik gemerlapnya kota-kota megah dan pesatnya perkembangan di Indonesia, terselip realitas yang kadangkala tidak terlihat, yaitu mengenai ketidakmerataan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Di Jakarta, seringkali kita melihat banyak gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah mewah. Namun di balik itu semua, ada kelompok masyarakat yang tengah berjuang bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Pada tahun 2021, selisih kekayaan antara kelompok 50% terbawah dengan kelompok 1% teratas melonjak naik 30 kali lebih banyak dengan angka 74 dibanding pada tahun 2000 yang ketimpangannya berada di angka 41. Ketimpangan ini tentunya merupakan fenomena yang miris karena 1% kelompok teratas menguasai 30,2% dari total kekayaan populasi, sementara 50% kelompok terbawah hanya menguasai sebanyak 4,5% dari total kekayaan populasi Indonesia. Ketimpangan ekonomi ini tentunya berpengaruh kepada aspek-aspek lain, seperti adanya ketidakmerataan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga penghidupan yang layak. Nama saya Mesaro, sehari-harinya bekerja sebagai kopi keliling. Adam Akbari, saya di UPN ini sebagai petugas cleaning service atau petugas kebersihan. Per hari. Hanya ya kira-kira 300.000 lah, dari pagi sampai siang jam 1. Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup. Kalau saya kan hanya ngebantu suami aja ya, mungkin kalau dari suami tambahan ya cukup. Saya pribadi kan warga, untuk KTP saya alamatnya berdomisili di Cinere ya, Depok. Untuk dari pekerjaan saya pribadi dari PT ya, atau sourcing, kita hanya ada KIS sih, KIS iya yang buat nasional itu sebagai BPJS kita. Kalau dari suami ada BPJS dari Ketenagakerjaan ya. Kalau anak kebetulan dapat 2 kartu sakti, yaitu KJP sama KIP. Ya. Jadi pakai ya? Iya pakai. Ya. Kalau untuk kedepannya, kalau misalnya untuk KJP nanti setelah ganti gubernur ya, diharapkan tidak dipersulit lagi, kembali lagi seperti gubernur yang sebelumnya. Kalau yang sekarang kan dipersulit. Nah, kalau untuk BPJS ke rumah sakitnya ya sama sih. Kalau untuk sekarang juga dipersulit, tidak seperti yang sebelumnya. Gitu aja udah. Oh, kalau boleh tanya, dipersulitnya itu contohnya kayak gimana? Kalau sekarang dipersulitnya untuk KJP kita harus ada ngambil nominal paling nggak 100.000. Terus sisanya kita tidak bisa ambil. Sisanya itu harus belanja. Kalau untuk sebelumnya kita bisa ambil semuanya. Mau dibelanjain sembako boleh, tidak pun nggak apa-apa. Kalau sekarang kalau harus separuh belanja barang kita masih ada, kayak sepatu masih punya, tas masih punya kan gitu. Kan nggak setiap bulan harus beli kan ya. Berarti kan Mbak Maisal ini ibaratnya ibu ya, karena punya anak gitu ya. Kalau misalnya di lingkungan rumah sendiri,
Itu Mbak ada kayak ngikutin pelatihan PKK buat ibu-ibu atau enggak? Oh, enggak. Paling saya hanya kumpulin barang bekas di rumah ya, ke buat bank sampah ya. Karena kan saya ngikut PKH, dapat PKH, jadi PKH itu harus paling enggak ya kita harus ngumpulin itu, Mbak ya. Pelayanan saya ngalamin sih udah alhamdulillah ya, dengan adanya KIS itu, terutama yang nasional itu kita ketolong banget gitu. Karena kan gratis kan dari negara, kita nggak harus bayar gitu. Tinggal ya kalau dibilang namanya gratis kan sesuai lah gitu. Tapi menurut saya itu udah lebih bagus, udah alhamdulillah bagus sih gitu. Itu suatu yang emang harus perbaikin lagi ya, terutama dari segi pelayanan. Emang ada sih yang sedikit kalau saya ngalamin itu BPJS dan yang bayar itu pelayanannya agak kayak ya boleh dibilang bahasa ininya disepelekan gitu. Tapi dilayanin gitu, tapi agak dikesampingan sedikit gitu. Tapi udah bagus sih. Gitu. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan ketidakmerataan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Maret tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Nah, berdasarkan data tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di desa dan kota, masih terdapat 5,1% penduduk desa yang tidak atau belum pernah sekolah, dan sebanyak 12,4% tidak mendapatkan pendidikan SD. Pada perkotaan, terdapat sekitar 49% penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah mendapatkan pendidikan SMA atau sederajat. Namun, penduduk pedesa yang mendapatkan jenjang pendidikan SMA atau sederajat hanyalah sebesar 27,9%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakmerataan di pedesaan masih cukup lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan dengan selisih lebih dari 20%. Ketidakmerataan ekonomi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat ekonomi tinggi dan rendah dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dan kelulusan pendidikan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Ketidakmerataan ekonomi juga dapat menciptakan disparitas dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas, di mana sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat ekonomi rendah mungkin kurang mendapatkan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, perlu adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi guna memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mengenai realitas ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, kami meminta pendapat Nailul Huda, seorang Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies. Memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, ini kan terjadi peningkatan Gini rasio gitu kan. Gini rasio kita relatif meningkat meskipun tingkat kemiskinan kita menurun. Nah, bisa dibilang kita yang tingkat pemerataannya itu adalah mungkin banyak orang yang sudah lepas dari jerat kemiskinan, tapi yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gitu kan. Karena kalau ketidakmerataan kan pakai Gini rasio itu kan mengukur gap ya, mengukur gap antara yang paling kaya dan paling miskin gitu kan. Ini kalau kita lihat
memang dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu kan. Faktor paling utama adalah memang penguasaan dari sumber daya alam, sumber daya modal, dan memang ketimpangan dari sumber daya manusia itu sendiri gitu. Ketimpangan modal seperti apa sih? Ketimpangan modal itu kalau kita lihat ya orang yang dia lebih kaya itu bisa meminjam untuk perbankan ya untuk modal usahanya sangat besar sekali gitu. Tapi orang yang miskin dan sebagainya yang itu terjadi miskin sekali lah, itu jangankan mereka meminjam kredit, mereka datang ke bank pun sungkan gitu kan. Nah, ini artinya ya yang miskin ini tidak mampu untuk mendapatkan sumber permodalan dari perbankan. Nah, kemudian sumber daya alam untuk saat ini memang dikuasai oleh kroni-kroni ataupun bisa dibilang oligarki ya, yang sekarang duduk di istana gitu. Kalau kita lihat ya duduk di sana maupun dia ada ikatan dengan istana lah. Nah, ini yang kalau kita lihat memang sumber daya alam di Indonesia sudah dimiliki oleh segelintir kalangan saja gitu kan, pengusaha dan sebagainya yang mereka akhirnya memiliki sumber daya alam di Indonesia seperti batu bara, kemudian ada ya beberapa yang dia nikel ya, tambang nikel dan sebagainya yang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja gitu. Nah, masyarakat dapat apa gitu kan? Masyarakat ya dapat dapat dampak positifnya yaitu pembukaan lapangan kerja dan sebagainya, tapi tidak signifikan. Tetap saja mereka yang mempunyai modal jauh lebih besar manfaatnya, mendapatkan manfaatnya dibandingkan dengan pekerjanya gitu. Nah, kemudian sumber daya manusia gitu. Sumber daya manusia ketika kita berbicara mengenai pendidikan, pendidikan untuk yang masyarakatnya kelas atas lah ya, dengan pendapatan kelas atas mereka mampu untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai ke level tertinggi gitu. Nah, kalau untuk yang masyarakat kelas menengah ke bawah, pendapatan kelas menengah ke bawah, dia untuk lulus SMP pun susah gitu. Bahkan kalau kita lihat angka melanjutkan ya, angka melanjutkan di Indonesia dengan rata-rata lama sekolah di Indonesia itu cuman 7 sampai 8 tahun gitu. Alias mereka tidak lulus SMP. Banyak sekali dari masyarakat kelas menengah bawah kita yang tidak melanjutkan sekolah hingga level SMA gitu. Jadi memang kita bisa dibilang uh, ketidakmerataan pendapatan itu bersumber dari ketimpangan tiga hal tersebut, tiga sumber daya itu, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kepemilikan sumber daya alam. Jadi sebenarnya adalah kalau pertanyaannya ketidakmerataan, memang kita masih menghadapi ketidakmerataan pendidikannya kan, terutama tapi kita juga menghadapi ketidaksesuaian gitu kan antara ketika kita ngomongin pembangunan ekonomi secara fisik dengan ya kita pasti pembangunan ekonomi secara fisik bangunnya adalah yang sifatnya produktif kan, KI kawasan industri ataupun KEK gitu, kawasan ekonomi khusus gitu. Nah kadang ada yang mismatch gitu, pembangunan SMK di sini ataupun pembangunan vokasi di sini itu dengan kebutuhan industri gitu. Bukan berarti PR-nya bukan cuma ketidakmerataan pasti jadi nggak ditanyakan juga tidak merata gitu. Tapi yang jadi adalah ketidakmerataan plus ketidaksesuaian dengan dunia industri. Ya, pemerataan ekonomi ya. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan meletakkan dasar fondasi pembangunan infrastruktur kan. Infrastruktur itu memang terjadi pembangunan yang cukup besar gitu kan, di mana ada Trans Sumatera, Trans Tol ya, jalan tol Trans Sumatera, kemudian Trans Papua juga dibangun, kemudian ada uh, pembangunan kereta api ya, kereta api di Sulawesi dan sebagainya. Itu memang salah satu yang jadi basis untuk kita bisa melihat pembangunan fisik untuk pemerataan pembangunan ekonomi gitu. Nah, itu which itu adalah satu yang bisa dibilang pembangunan pembangunan infrastruktur itu jadi salah satu yang sudah berjalan dan itu juga sudah cukup baik gitu. Nah, selanjutnya yang dipikirkan adalah pembangunan infrastruktur
itu bisa mendatangkan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk ekonomi kita gitu kan. Karena pasti pemerintah berpikirnya pembangunan infrastruktur itu jangka panjang gitu kan. Tapi masalah kesejahteraan itu kan jangka pendek gitu kan. Jadi mereka butuh makan untuk hari ini juga, bukan butuh makan untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah, makanya pembangunan secara fisik itu juga harus dibarengi dengan ya, impact yang dihasilkan itu harus bisa jangka panjang dan juga jangka pendek gitu. Nah, apa sih yang sudah dilakukan gitu kan? Nah, kalau kita melihat jalan tol ini kan sebenarnya kan juga sudah cukup baik untuk meningkatkan mobilitas gitu ya. Tapi memang baik kalau kita lihat belum untuk bisa meningkatkan ya tadi ya perekonomian yang ada di sekitar jalan tol atau yang dilewati adalah jalan tol. Bahkan ada beberapa kota yang dia justru cukup menurun untuk ekonominya ketika pembangunan jalan tol. Itu artinya adalah ada ke bukan mismatch ya, tapi ada perhitungan yang tidak di perhitungan yang tidak di diakomodir sama pemerintah ketika pembangunan secara fisik atau pembangunan fisik jalan tol itu seperti UMKM yang ada di Brebes itu kan sebenarnya mereka harusnya ada ini ya, ada potensi mereka akan meningkat karena kan banyak yang melewati Brebes gitu kan, tapi lagi-lagi gitu kan lewat itu kan jalan tol gitu kan, mereka juga malas untuk keluar tol masuk lagi gitu kan. Nah, makanya banyak sekali pedagang telur asin ya di Brebes itu yang tutup yang ada di Jalan Pantura, jalan non tolnya gitu. Nah, makanya kalau bisa dibilang harusnya ada pemindahannya, ada pemindahan, ada relokasi untuk yang di luar jalan tol itu untuk bisa masuk ke jalan tol untuk rest areanya dan sebagainya. Nah, tapi memang udah ada beberapa yang sudah dilakukan pemindahan tersebut, tapi memang belum merata. Nah, makanya itu harus dipikirkan lagi gitu. Nah, kemudian memang kalau kita lihat ada pembangunan infrastruktur secara fisik yang tidak bermanfaat gitu, seperti pembangunan bandara yang terlalu banyak gitu kan, bandara Purwokerto, terus kemudian bandara yang ada di Jawa Barat itu apa, Kertajati ya, Kertajati dan sebagainya yang dia tidak berfungsi secara optimal gitu. Nah, akhirnya banyak bandara yang dia sepi gitu. Nah, kemudian juga sama dengan kereta api juga. Kereta api contohnya LRT lah, LRT di Palembang itu sepi banget gitu kan karena mereka pembangunan secara fisiknya hanya untuk event Asian Games tanpa memikirkan mereka bagaimana mereka untuk bisa bermobilisasi menggunakan LRT gitu. Tidak dibangun penunjang dan sebagainya gitu, dan itu juga pembangunan sudah itu doang gitu kan, satu jalur doang tuh LRT itu di Palembang. Nah, makanya itu banyak sekali pembangunan infrastruktur di zaman Pak Jokowi ini, pemerintah sekarang ini yang memang banyak yang hasilnya belum optimal. Jadi ya gitu Mbak. Jadi pembangunan itu memang sangat berkaitan dengan akhirnya perekonomian yang ada di pembangunan secara fisik itu dia yang tadinya ini bakal naik nih, tapi ternyata enggak gitu. Kertajati contohnya, Kertajati diklaim itu akan menaikkan perekonomian di area sekitar gitu, tapi sepi gitu. Kalau sepi mana ada yang mereka bisa menaikkan perekonomian di sekitar Kertajati ini kan? Itu kan cara logika kan seperti itu gitu. Jadi memang banyak sekali yang tidak mendatangkan manfaat secara optimal. Sektor swasta ya, kita tahu lah ya, swasta itu kan pasti kan mengejar dua hal kan, keuntungan dan efisiensi gitu kan, efisien. Kalau kita berbicara mengenai keuntungan, mereka mana mau sih membuka jalan tol di Sumatera, membuka jalan tol di Papua gitu kan, karena kan potensi keuntungannya kan sedikit kan. Nah, memang makanya kalau untuk daerah-daerah yang tidak istilahnya itu tidak menguntungkan itu memang, dan tapi harus dibuka oleh harus ada infrastrukturnya, itu memang harus dibuka oleh pemerintah gitu. Nah, begitu juga dengan ketika kita ngomongin swasta pasti akan mendekat ke
sumber daya alam, apa sumber daya bahan baku produksi gitu kan. Atau mereka yang kaya dengan ya tadi itu nikel misalkan. Nikel itu kan swasta kenapa bisa masuk ke sana karena menguntungkan bagi mereka gitu kan. Coba kalau nikel itu tidak menguntungkan, harganya tidak ada pengembangan EV, nggak ada pengembangan baterai dan sebagainya, nikel itu ya nggak ada yang lirik gitu. Nah, makanya swasta itu memang dia akan mengambil peran ketika pemerintah itu tidak swasta ada keuntungan ataupun efisien dalam hal perusahaan operasional perusahaan mereka gitu, sama untuk keuntungan gitu. Nah, makanya kalau saya bilang swasta ini kalau mau nih ya, kalau mau ya mereka buka di tempat-tempat yang memang uh, perintis gitu, kayak semacam gini. Contohnya gini, bis ya, bis itu ketika sedikit nih penumpang mungkin di kabupaten yang sepi gitu, kabupaten sepi ke kabupaten yang sepi, swasta kan nggak mau masuk ke situ. Nah tapi orang kan tetap butuh transportasi kan, bis misalkan atau angkot gitu ya, bis lah ya, bis. Nah butuh transportasi dari kabupaten A ke kabupaten B yang dia kabupaten miskin, tidak ada potensi penumpangnya, tapi ada orang-orang yang dia memang membutuhkan mobilitas dari A ke B gitu. Nah, maka dari itu pemerintah hadir di situ gitu. Nah, swasta itu ya mereka pasti akan mengincarnya pembangunan yang mereka mereka anggap mendatangkan keuntungan bagi mereka gitu. Nah, ya kan, mereka nggak bakal mau lah tiba-tiba gini, IKN tuh nggak ada, mereka nggak bakal mau tuh Sinarmas dan sebagainya tuh membuka perumahan di Balikpapan ataupun di sekitar Balikpapan kalau nggak ada IKN gitu kan. Nah sama aja gitu, ketika eh, pembangunan tower BTS dan sebagainya yang dilakukan oleh swasta, mereka nggak akan mau tuh membangun di daerah luar ke Maluku misalkan gitu, karena tahu gitu kalau bangun di sana trafficnya dikit gitu. Beda sama ketika mereka bangun tower, bangun dan BTS di Pulau Jawa yang memang konsumennya sangat besar sekali gitu. Makanya memang swasta ini ya harus diperbantukan ke pembangunan itu ke daerah-daerah yang memang menguntungkan bagi mereka gitu. Dan itu sifat nature-nya perusahaan kan, kan perusahaan nggak mau merugi juga gitu kan, udah bangun uh, panjang-panjang besar-besar itu ternyata merugi gitu, itu kan juga nggak baik juga bagi kesehatan finansial mereka gitu sebenarnya.